Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film akan kita buka dengan memperlihatkan suatu hutan. Kita akan buka dengan memperlihatkan ada pabrik pembuatan pupuk, dan di sini juga ada pihak kepolisian yang ada di sana untuk melakukan suatu penggerebekan. Dan di tengah-tengah momen tersebut ada salah satu pegawai yang terlihat sedang berusaha membuang cairan kimia ke sungai, dan yang meskipun polisi sudah berusaha menghentikannya, tapi cairan berbahaya itu pun juga sudah terlanjur luber kemana-mana dan mengalir ke sepanjang sungai hutan Louisiana. Dan di sini kita akan juga berfokus ada seorang mahasiswi yang sangat berprestasi di salah satu kampus yang terbesar di Amerika yang bernama Kyle. Dan pada saat itu Kyle memang sedang berduka atas kematian kakaknya yang begitu mendadak akibat serangan jantung. Dan sebagai bentuk penghormatannya, dia pun langsung berniat akan menaburkan kremasi di Florida Keys, atau pulau kecil yang paling kakak sukai sesuai wasiat beliau sebelum pada akhirnya meninggal dunia. Dan selesai semuanya, Kyle dijemput oleh temannya yang bernama Alice, dan ini adalah mukanya. Dan rupanya mereka memang sudah berjanjian untuk pergi menaburkan abu kremasi sang kakak bersama-sama. Sehingga dan ketika Alice mengatakan jika di luar sudah ada orang lain yang menunggu, Kyle pun seketika bingung karena mereka berencana hanya akan pergi berdua, tetapi karena tidak punya pilihan lain selain ikut saja apa kata Alice, mereka pun ditemani oleh Malika dan Sam akan pergi satu mobil bersama. Melihat Kyle yang tidak begitu senang dengan kehadiran Malika dan juga Sam di sana, membuat Alice akhirnya jujur kalau mobil miliknya ini tadi malam sudah dijual oleh sang ibu yang merupakan seorang penjudi berat, dan sehingga Alice sengaja mengajak mereka berdua agar memiliki tumpangan, dan rencana mereka pergi ke Florida itu akan tetap terjadi. I said no smoking. I forgot. Dan tiba di sebuah hotel, Alice yang melihat Kyle masih sedih atas kepergian sang kakak lantas mengingatkan Kyle untuk bisa mulai mengikhlaskan kepergian dari sang kakak, tetapi Kyle di sini malah tidak terima karena menganggap jika tidak ada seorang pun yang mengerti perasaannya, dan dengan mudahnya orang-orang melupakan seseorang yang mereka cintai. Kyle. Dan pada esok harinya KLCS pergi melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah rest area untuk segera sarapan.
Dan sebelum masuk, Kyle pun tidak sengaja melihat koran yang berisikan berita utama tentang serangan buaya yang baru-baru ini sering terjadi, di mana perhatiannya seketika buyar pada saat seseorang pria tua yang memperingatkan Kyle untuk jangan main di sekitaran sungai jika tidak ingin hal buruk itu terjadi kepada mereka. Go. Dan alih-alih berkendara sampai ke Pulau Florida Keys, di sini Malika malah membawa mereka ke bandara swasta yang sudah lama tidak beroperasi. Dan sontak hal itu pun membuat semua orang bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya direncanakan oleh si Malika ini. Dan yap, Malika memang belum pernah naik pesawat seumur hidupnya, dan sehingga dia berencana melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat agar bisa lebih cepat sampai ke pulau. Dan meskipun dia tahu betul kalau Kyle sangat takut dengan yang namanya ketinggian. Welcome to Frank Airlines. Dan dia bernama Frank, seorang pemabuk berat sekaligus pemilik bandara ini. Dan dilihat dari gelagaknya, mereka ini memang tidak begitu yakin jika Frank ini bisa diandalkan atau hanya seorang penipu turis saja. Tetapi karena Malika sudah terlanjur bayar tiket dengan harga murah, dan di sana juga ada turis lainnya yang akan pergi, mereka pun pada akhirnya memberanikan diri untuk menaikinya. Excuse me, sir, but you need to switch your phone off. Yeah, 15 minutes. Dan singkat ceritanya, tibalah mereka di udara dan para penumpang tampak dibuat tanya dari seorang pria yang teleponan pada saat pesawat terbang, dan bukan apa-apa, tapi karena selain dilarang, di sini mereka juga tidak ingin hal buruk itu terjadi selama dalam perjalanan penerbangan. Dan sudah pesawat sempit, gerah, dan juga bau keringat dan segala ketidaknyamanannya, di sini malah mereka teleponan tanpa memperdulikan keselamatan semua orang. Dan sempat dilarang, tetapi tetap saja di sini karena seorang diri, si bapak yang mulai kehabisan kesabaran kemudian langsung memutuskan untuk memberikan pelajaran. Tetapi dan disinilah mereka sekarang terdampar di sebuah sungai dengan kondisi pesawat yang sudah amburadul, dan tidak ada korban jiwa di dalam kecelakaan ini. Tetapi terdapat beberapa penumpang dengan luka yang cukup berat, dan ditambah 2 orang yang hilang termasuk co-pilotnya. Dan sehingga sambil menunggu tim SAR datang, mereka juga langsung berusaha saling mengobati satu sama lain. Dan Alice yang pada saat itu melihat Frank teriak-teriak mencari co-pilot mengatakan jika apa yang dilakukan Frank tadi
tidak ada gunanya, sehingga Alice menyarankan untuk menunggu tim penyelamat dan mempercayakan pencarian pada mereka. Tetapi hal mengejutkan kemudian terjadi pada saat Frank akhirnya jujur tentang penerbangan yang ilegal, dan Frank juga tidak menjamin akan adanya tim penyelamat yang datang karena boro-boro datang. Di sini tim SAR pun juga tidak tahu jika Frank sudah melakukan penerbangan. If the black box wasn't on, no one knows that we're here. She's right. Dan sebagai gadis yang cerdas, di sini Kyle juga menambahkan jika mereka sedang berada di area hutan tropis terbesar di Amerika, dan bahkan jika tim penyelamat mengetahui mereka terdampar di sini, kemungkinan besar memang sangat kecil untuk tim dapat menemukan keberadaan mereka. Sehingga ya, dia langsung menyarankan untuk jangan terlalu berharap tim penyelamat akan datang, karena yang terpenting pada saat ini adalah mencari tempat teduh untuk mereka beristirahat. The northeast. Now I feel better that we have a solid plan. Dan setelah perdebatan yang cukup alot, Kyle pun meminta semua orang untuk mencari sesuatu yang dinilai akan berguna, dan entah itu makanan, lampu senter, pisau, catok kuku, atau mungkin yang lainnya, daripada memang di sini kelihatannya saling menyalahkan dan memperdebatkan masalah yang tidak begitu penting. Dan ketika semua orang sedang sibuk mencari barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan, Alice memang tidak sengaja melihat sesuatu di balik semak-semak yang tidak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat. Dan Alice yang penasaran segera pergi untuk memeriksa dan menemukan sarang berisikan beberapa telur buaya yang cukup besar. Dan tidak lama, si co-pilot yang tadi sempat hilang tiba-tiba muncul di tengah sungai sambil teriak-teriak meminta tolong, dan sehingga Frank yang khawatir dengan keselamatan temannya itu langsung nyemplung disusul oleh Kyle dan Sam yang juga bermaksud untuk membantu, tetapi dan si co-pilot itu tewas dimakan buaya dan dibawa naik. Dan di sini dimana hal itu membuat semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat barusan, sehingga Kyle pun meminta semua orang untuk menjauh dan pergi dari area sungai. Dan setelah berjalan cukup jauh, si ibu yang notabene sudah tua kemudian mengaku jika dirinya sangat lelah dan tidak kuat lagi melanjutkan perjalanan, dan sehingga Kyle dengan sopan meminta yang lain untuk menunggu sekalian beristirahat juga. Tetapi Malika yang di sini langsung menyangkal, dan jika Kyle hanya ingin dianggap pemimpin oleh yang lain. Whatever. Dan di tengah-tengah malam ketika semua orang sudah tertidur pulas,
salah satu pria terbangun karena sudah tidak kuat ingin melakukan sesuatu, dan ketika sedang dalam posisi enaknya, tiba-tiba saja di sini dia pun langsung, memang sedari tadi tidak bisa melakukan panggilan karena tidak ada sinyal, kemudian langsung buru-buru mengambil HP dari dalam sakunya. Tetapi Hello? Hello, Damien, it's Rufus. Can you hear me? keesokan harinya, Kyle dan yang lain dikejutkan dengan penemuan jejak buaya dan jasad si pria yang sudah dalam keadaan tewas tercabik-cabik, dan sontak hal itu membuat Kyle merasa heran dengan buaya yang tidak memakan si pria dan hanya membunuhnya, padahal jelas-jelas seekor buaya ini pada umumnya hanya memangsa ketika lapar saja. Dan setelah itu mereka langsung kembali bersembunyi di tempat yang begitu lembab. You got any ideas? Frank. There's been rumors. Frank juga kemudian bercerita tentang rumor yang sedang hangat di masyarakat bahwa buaya yang ada di sungai ini memang semuanya bertingkah aneh, dan seekor buaya saja memang biasanya akan langsung lari setelah melihat atau mendengar suara manusia. Tetapi buaya di sungai ini malah bertingkah sebaliknya, dan mereka memang justru mengamuk dan bereaksi agresif terhadap manusia, dan bahkan rela untuk menempuh jarak yang begitu jauh untuk mengejar mangsanya. Yang hal itu para buaya lakukan bukan untuk mencari makan, tetapi hanya untuk membunuh manusia saja. It's a cabin or something. Hey, I think that'll give us some vantage point. At least we can see what's coming. Dan tidak lama kemudian Alice melihat sebuah bangunan tua yang lokasinya juga cukup dekat, sehingga mereka bergegas untuk pergi menjadikannya sebuah tempat istirahat sekaligus berlindung dari ancaman buaya yang biasa muncul kapan saja. Hey, stop. Dan di tengah perjalanan, Kyle melihat banyak sekali buaya-buaya yang telah mengepung mereka di berbagai arah, sehingga meminta si ibu yang sudah berada di depan untuk jangan bergerak, diam saja dan tunggu para buaya pergi. Bukan apa-apa, tetapi itu karena buaya juga sangat sensitif terhadap suara dan juga gerakan yang tiba-tiba. Tetapi ketika mereka masih menyusun rencana untuk kabur, tiba-tiba dan bukannya ikut membantu, Kyle dan juga yang lain menahan pintu agar si buaya tidak bisa masuk. Malika yang di sini langsung pergi dan mencari jalan keluar yang lain sembari mendobrak-dobrak pintunya, dan sehingga dari sini bisa disimpulkan jika si Malika memang adalah orang yang egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan hingga malam tiba, para buaya masih tidak mau pergi dan tetap menunggu mereka di luar gubuk. Kyle yang khawatir
dengan keselamatan semua orang, langsung meminta mereka untuk bergantian tidur dan berjaga kalau di sini para buaya kembali berusaha mendobrak pintu. Dan pada larut malam, Kyle membantu salah satu teman, dan kita akan sebut namanya sebagai Yuli, yang pada akhirnya kakinya terluka akibat tergigit salah satu buaya, dan dimana kondisinya ini terlihat sangat memprihatinkan akibat terlalu banyak mengeluarkan darah. Kyle pun hanya bisa menahan pendarahan dengan kain seadanya. I think we should take turns taking watch. Dan selesai mengobati dan membiarkannya istirahat, Kyle di sini dihampiri oleh Sam sambil menunjukkan peta yang ditemukannya dari dalam laci, dan dari penuturannya di sini peta tersebut menunjukkan keberadaan mereka pada saat ini, dan jika sesuai dengan apa yang ada di dalam peta, di sini sekitar 3 mil dari sini terdapat bangunan terbengkalai yang cukup besar sehingga mereka mungkin bisa berencana pergi ke sana, dan siapa tahu ada seseorang yang bisa membantu, atau mungkin setidaknya ada telepon yang masih bisa digunakan. Are we just gonna ignore the fact that this is like 4 miles in the wrong direction? Not to mention the thing that we're running from. Dan tidak terima dengan keputusan tersebut, Malika di sini langsung kembali berulah dengan memprovokasi semua orang untuk tetap tinggal daripada berjalan 3 mil dengan mencari sebuah bangunan dan percaya pada peta yang masih dilakukan ini. Padahal memang semua itu hanya akal-akalan si Malika yang sudah lelah dan tidak sanggup melakukan perjalanan jauh. Man, go the fuck out! Whatever the is here. Get out of here. Dan tidak hanya yang dibuat naik pitam, para korban terdampar juga mulai risih dengan kelakuan si Malika ini, dan sehingga Frank pada akhirnya angkat bicara dengan keputusan yang Kyle ambil, bahwa memang dia dan yang lain setuju untuk pergi dan akan mulai bersiap-siap, sedangkan untuk Malika mau ikut ya silakan, dan di sini kalau tidak mau ikut juga nggak apa-apa. Dan sebelum berangkat, Kyle yang sedikit banyaknya memahami perilaku para buaya yang mulai memberikan arahan terkait apa saja yang harus dilakukan jika buaya tiba-tiba menyerang. Dan setelah berkemas dan membawa senjata seadanya, mereka juga langsung berangkat menuju bangunan yang dimaksud. Dan di dalam perjalanan, Yuli mengeluhkan lukanya yang semakin memburuk dan meminta suaminya untuk rehat sejenak, di mana Malika di sini kembali berulah dengan menghasut yang lain untuk tinggalkan saja mereka berdua daripada jadi beban di perjalanan. Tetapi karena mereka sudah tahu watak buruk si Malika, tidak ada satupun yang menggerubis perkataannya tersebut. Dan sambil beristirahat, Sam kembali membuka peta untuk mengira-ngira posisi mereka pada saat ini. Dan menurut keterangan yang dia temukan,
Jalan menuju bangunan tersebut rupanya harus melewati sungai yang ada di hadapan mereka pada saat ini. Dan yang karena tidak ada jalan lain selain harus menyeberang, mereka pun langsung berencana membuat sebuah rakit yang dapat menampung semuanya melewati sungai. Let's get to work. Dan sementara yang lain berada di tepi sungai sambil mencari tempat untuk mengikat balok kayu, Alice, Frank, dan juga Sam pergi ke hutan untuk mencari balok lain karena masih kurang. Dan yang sesaat kemudian setelah Frank dan Sam pergi membawa baloknya, di sini Alice tidak sengaja menemukan salah satu buaya yang sedang ada di balik setengah-setengah sehingga Where's Alice? She's right behind us. We have to go back. dan selesai melukai buaya dengan kayu runcing yang dibawanya, Alice buru-buru menemui yang lain untuk segera berlayar karena para buaya mulai mencium keberadaan mereka, dan di mana Yuli yang merasa tak kuat lagi untuk bertahan pun memutuskan untuk mengorbankan diri demi keselamatan Samsul dan semua orang. Dan setelah cukup jauh, beberapa orang menyusuri sungai dan pada akhirnya Kyle CS berhasil menemukan lokasi bangunan yang dimaksud di dalam peta, dan dimana kita yang menonton mungkin akan cukup dibuat terkejut saat mengetahui bahwa bangunan yang selama ini mereka cari adalah sebuah pabrik pembuatan pupuk terlarang yang memang kita lihat di awal film tadi. Dan karena lokasi bangunan yang cukup luas, mereka pun langsung berpencar untuk menelusuri seluruh bagian dari dalam bangunan ini. Dan Kyle, Sam, dan juga Samsul akan memeriksa bagian lantai bawah, dan sementara sisanya di sini akan naik ke lantai 2 untuk memeriksa kalau masih ada orang yang bisa mereka mintai pertolongan. Dan beberapa saat mencari, tibalah Kyle di ruangan tempat pupuk terlarang yang dibuat, dan benar saja mereka menemukan tong berisikan limbah yang memang tumpah kemana-mana, dan Kyle menduga jika limbah itu yang telah mengkontaminasi para buaya sehingga mereka berperilaku agresif, dan disusul dengan kemunculan seorang pemuda yang terluka entah karena apa, sehingga Kyle dengan cepat menolong dan menanyakan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tapi sayangnya si pemuda keburu tewas karena kehabisan darah. He's gone. Dan beralih ke atas saat Frank CS masih mencari telepon atau radio yang bisa digunakan, sementara dia dan juga Malika akan mencari berbagai macam depan plafon, dan Alice juga diminta pergi ke ruangan belakang untuk memeriksa seorang diri, yang di sini Malika kembali berulah
dengan memprovokasi Frank untuk meninggalkan semua orang dan kabur saja bersamanya. Dan sehingga Frank yang sudah jengkel pun langsung nekat menjatuhkan si Malika dari atas tangga. Tetapi dan di sini muncul si buaya yang langsung menyerang Frank hingga terjatuh. Dan sementara untuk si Malika yang tidak jadi modar, dia malah berteriak sekeras mungkin untuk mendapatkan pertolongan dan berhasil diselamatkan oleh Kyle CS yang memang langsung naik setelah mendengar suara teriakannya. It's okay. You're safe. Dan tidak ingin lebih banyak jatuh korban jiwa, Kyle pun mengajak yang lain untuk pergi dari sini dan keluar lewat pintu belakang yang secara kebetulan mereka ini pada akhirnya menemukan seonggok telepon yang ada di depan ujung ruangan. Dan tetapi masalah lain kemudian muncul saat jalur yang harus mereka lewati ini memang sudah dipenuhi kubaran lumpur dan yang merupakan tempat tinggal para buaya. Dan perlahan tetapi pasti satu persatu dari mereka kemudian berhasil lewat tanpa membangunkan para buaya yang sedang tertidur. Tetapi pada saat Sam akan melakukan gilirannya, di sini dia malah tidak sengaja menimpa salah satu telur buaya sehingga dan dengan cepat Kyle menghubungi 911 untuk meminta bantuan dan langsung mendapatkan konfirmasi sehingga mereka tinggal keluar untuk mencari tempat terbuka agar lebih mudah ditemukan. Tetapi masalah lain kemudian muncul saat si buaya sudah berdiri di situ dan menghalangi pintu keluar sehingga di sini Alice menggunakan telur si buaya untuk mengalihkan perhatiannya, tetapi dan Alice pun digigit dan dipontang-panting hingga tidak sadarkan diri dan disusul dengan Samsul yang juga sama-sama dibuat tidak berdaya. Dan beruntung Kyle berhasil menembak dan mengalihkan perhatiannya. Dan yang ketika si buaya akan balik menyerang, Kyle pun di sini secara kebetulan melihat cairan kimia yang mudah terbakar berada di dekatnya dan singkat cerita pada keesokan harinya pun tiba. Dan setelah peristiwa mengerikan yang terjadi, kini Kyle pun pada akhirnya bisa menuntaskan kewajibannya untuk menabur abu sang kakak di Florida Ties dan dengan tenang. Dan sementara di dalam pulau, di sini kita juga akan melihat Frank yang ternyata masih hidup pasca diserang buaya kemarin malam. Dan tetapi hal itu tidak berlangsung lama setelah gerombolan buaya mulai mendekat dan akan menjadikannya hidangan penutup dan sehingga
Dan alur cerita filmnya pun selesai. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.